Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih bersama dengan Dr. Murul Aisy SPAK, dokter spesialis anak konsultan dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta untuk masih membahas mengenai leukemia pada anak. Dan Dr. Aisy, sebelum ke take home message ataupun terapinya nih ya, ini ada satu pertanyaan lagi dari social media, dari email sih lebih tepatnya ya. Ini dari Ibu Ratna, Bekasi, bertanya seperti ini dokter. Sebenarnya ini mirip-mirip dengan pertanyaan penelpon sih, tapi tak apa ya dok ya, ditanggapi ya. Dokter, putri saya dari kecil hingga remaja sering lebam. Pernah disarankan oleh teman, cek barangkali ada kelainan pembekuan darah. Tapi saya bawa ke dokter, katanya nggak apa-apa. Sekarang usianya sudah 15 tahun, masih sering lebam-lebam hitam di area kaki. Terutama saat dia kurang minum atau capek habis ekskul. Apakah itu tanda-tanda penyakit yang perlu diwaspadai dokter? Mungkin perlu dibedakan juga ya antara penyakit dan kelainan juga. Bagaimana ya, takutnya disamakan gitu ya dok ya? Ya, dalam arti tadi sebetulnya mirip betul. Seperti yang pertanyaan dari telepon tadi. Bahwa ya saya sarankan tetap screening ya, screening seperti itu. Karena lebam itu kan mungkin juga sebagai salah satu tanda bahwa ada gangguan pembekuan darah. Jadi darah perifer lengkap, lalu kemudian bleeding time, lalu kemudian AP dan APTT, ya, PT, APTT, total bleeding time sama APTT ya. Nah dari situ baru kita bisa melangkah lebih jauh, karena itu kan gejala-gejala yang sangat general ya. Ibarat kalau panas ditanya panas nih bisa kemana dok kelainannya? Oh bisa macam-macam gitu. Tapi kita lihat dulu, cek darahnya. Nah nanti periksalah ke dokter spesialis anak terdekat ya. Lalu kita bisa lihat apa sebetulnya yang diderita oleh anak ibu. Gitu, kalau trigger kelelahan atau kurang minum itu ya mungkin cuma pemicu aja ya. Tapi penyebab utamanya cari tahu dengan pemeriksaan yang tadi konsul dulu ke SPH-nya. Kalau itu misalnya normal semua, berarti kemungkinan tadi pembuluh darahnya agak rapuh, dan itu sih wajar-wajar aja. Ada memang sebagian orang yang seperti itu. Nggak masalah juga ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Dokter, kita langsung bahas aja seputar terapinya gitu ya, leukemia pada anak. Ya, terapi terpilih saat ini adalah dengan kemoterapi konvensional. Ya. Jadi artinya memang kemoterapi bukan obat yang sempurna. Ada efek samping dan itu kita monitor terus. Dan memang harus dalam pengawasan dokter yang terdidik dan terlatih. Lalu kemudian pengobatan itu tidak dalam waktu singkat. Tadi saya katakan 2,5 sampai 3 tahun. Dan setelah selesai itu biasanya akan kita evaluasi minimal 5 tahun. Nah setelah itu baru dikatakan sebagai penyintas atau survivor leukemia. Penyintas ya. Nah yang menarik adalah obat itu bukan yang utama pada artinya pada kelainan kanker ini. Banyak faktor-faktor psikologis, spiritual, lalu kemudian dukungan support dari keluarga, juga sukarelawan, volunteer, dan banyak pihak komunitas, yang betul. Artinya siapapun yang tergerak dan peduli, dan mereka bisa untuk membantu sesuai dengan kapasitas masing-masing. Untuk secara komprehensif membantu pasien-pasien kita. Tidak banyak memang kasusnya, 5.000, 6.000 kasus baru per tahun. Tetapi begitu misalnya anak kita, saudara kita, keluarga kita terkena, maka itu dampak psikis, psikologis, finansialnya luar biasa. Benar. Ya. Dan saya juga belajar dari satu pasien saya, bahwa kan anak bertanya, anaknya udah agak remaja, dia bertanya sama ibunya, "Mah, kenapa saya yang sakit? Kok Tuhan nggak adil ya?" gitu. Terus si ibu berkata bahwa kalau kamu punya taman, punya kebun bunga, yang kamu petik yang cantik dulu atau yang jelek gitu. Yang cantik dong mah, kata si anak itu kan ya. Ya begitu juga. Wah, Allah itu akan menguji hambanya jika memang diinginkan kebaikan padanya gitu. Maka jangan patah semangat, terutama pada pasien-pasien penderita kanker dan keluarganya. Tetap berjuang, kita berjuang bersama-sama, insya Allah kita bisa untuk meraih yang
terbaik ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting memang diperhatikan juga gitu ya kebutuhan anak setiap harinya ya dok. Misalnya dari nutrisinya harus betul. lengkap, atau mungkin ada apalagi dok supaya anak tetap ceria, tetap bisa menyalurkan minat atau bakatnya, dan artinya masa depannya juga tetap cerah gitu ya. Betul. Si anak tetap semangat, orang tuanya juga tetap optimis, tentunya kan dukungan dari segala macam pihak tadi ya. Dan khususnya tadi macam-macam dari survivor juga bisa ikut bantu menyemangati. Betul. Dan kita pun juga bisa lah ikut kampanye dukungan segala macam dari media seperti dari media segala macam ya. Artinya seberapa besar peran kita atau kecil peran kita itu akan tetap selalu bermanfaat gitu ya dok ya untuk para survivor ataupun tadi para warrior gitu ya dok ya. Dokter, karena waktunya juga terbatas gitu ya, jadi sebenarnya kesimpulan atau take home message-nya mengenai leukemia pada anak, jadi supaya kedepannya harapan dokter bagaimana sih supaya nggak makin meningkat case-nya gitu, prediksinya kan tadi kan agak meningkat gitu ya dok ya. Apa yang perlu dilakukan juga? Silakan. Terima kasih. Leukemia itu adalah diagnosis, bukan vonis. Jadi selalu ada harapan untuk sembuh. Nyatanya secara teoritis angka kesembuhan pada leukemia pada anak itu jauh lebih besar dibandingkan dengan dewasa, sehingga bagi Anda yang kebetulan keluarganya menderita leukemia, jangan patah semangat. Berobatlah ke tempat yang memang terdapat dokter yang berkompeten untuk menerapi atau menata laksana hal tersebut ya. Itu. Dan gejala-gejala tanda yang sering terjadi pada awalnya seperti panas, pucat, perdarahan, lalu ada pembesaran hati, limpa, pembesaran kelenjar getah bening, lalu kemudian pembesaran gusi dan testis pada laki-laki, itu harus dicurigai sebagai leukemia dan segera dibawa ke dokter supaya jangan terjadi keterlambatan. Oke, baik Dokter Aisy, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat gitu ya untuk orang banyak. Sukses selalu untuk dokter, berkah selalu untuk dokter, dan juga sukses juga untuk Rumah Sakit Kanker Darmaisnya selalu ya. Terima kasih, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa jangan lupa besok tema dokterku adalah mata minus karena gadget. Bagi yang ingin bertanya via email, silakan email saja ke dokterku@yahoo.co.id. Jangan lupa format lengkapnya, nama, usia, tempat tinggal atau asal, serta pertanyaan detailnya. Atau bisa juga bergabung dalam dialog interaktif besok di 021 2520 666. Terima kasih telah mengikuti program ini. Jangan lupa untuk terus ikuti program Dokterku setiap Senin sampai Jumat. Akhir kata, saya hari ini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.